teman-teman motor second, apa kabar? Kali ini saya lagi ada di RC Moto Garage. Kok bukan motor second sih? Iya, jadi di sini ini selain jualan aparel, helm, jaket, glove, semua racing suit ya yang baru-baru, ternyata dia ada satu sudut yang isinya adalah barang-barang second hand. Namanya RCX. Ya X-nya punya orang gitu kan, tapi dijual lagi kualitasnya masih bagus. Harganya juga pasti lebih murah ketimbang yang versi barunya. Nah, kita sekarang mau sama-sama ngobrol nih sama bosnya, sama yang punya. Kayak apa sih barang-barangnya dan berapa harganya? Ya, kita sama-sama ikutin, tonton terus video ini. Nah, teman-teman nih, bersama bosnya RC Garage. Mas Trainer, apa kabar? Baik, Mas Ima. Kita kesini penasaran sama yang namanya RCX. Yui, X. X itu X-nya siapa gitu kan? X, iya betul. Awalnya sih seperti sesimpel itu ya. Jadi X-nya siapa? Jadi ya X aja. Kayak seperti X mantan, atau X artis misalkan, atau apa ya. Ini X-nya untuk yang barang-barang second. Jadi memang konsepnya untuk after sales-nya kita sih di RC sendiri. Kadang kan juga customer ada yang pengen bosen nih, jual lah, pengen ganti yang baru. Atau misalkan customer-nya, gue pengen yang ini nih, boleh tukar tambang nggak, dan sebagainya. Nah, di situ sih konsep awalnya seperti itu. Jadi malah sales itu dari konsumen yang kesini ya? Iya betul. Jadi kebutuhan gitu kan? Jadi kebutuhan. Kalau di Indonesia kayaknya belum ada kali ya? Sejauh ini gitu. Iya sih, sejauh ini mungkin kalau aku perhatikan dari online itu memang belum ada toko khususnya yang satu toko fisik bahwa oh ini nih khusus barang second. Paling kalaupun ada di Bandung itu namanya Babe, barang bekas, tapi campur, jadi nggak spesifik motor doang atau misalkan spesifik baju doang. Nah, nggak ada. Karena kalau di luar negeri ada ya, di Jepang. Nah tuh, setauku waktu itu pas sampai ke Jepang memang ada. Jadi memang dia campur, tapi memang satu otomotifnya mobil dan motor sih. Tapi dia memang ada. Tapi bukan cuma aparel, ada helm, ada knalpot, ada spare part, racing part, apa segala macam gitu. Betul. Ya, pelek-pelek gitu. Itu dia ada. Nah, jadi konsepnya itu gimana sih? Jadi si RC-nya beli barang dari konsumennya gitu, atau ada yang titip jual, atau gimana sebenarnya kalau itu dia. Jadi memang konsepnya kebetulan ada dua. Yang pertama itu kalau memang harganya cocok, kita beli. Emang buat stok kita sendiri. Tapi kalau memang harganya ternyata belum pas, misalkan customer-nya minta tinggi nih atau gimana, ya kita bisa saranin untuk ya udah titip jual aja. Toh yang penting kan kita bantu promosiin, dan itu tuh tanpa biaya sih. Kalau emang mau titip barang di sini ya, misalkan ini helm, gue titip sini dikirim, ya udah. Misalkan kita deal nih Mas, mau jual di berapa Mas? Kasih saya 1 juta, ya udah saya akan kasih Mas 1 juta kalau laku. Saya nggak akan potong dengan fee dan segala macam. Gitu, enak juga ya. Enak juga. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, saya akan potong fee kalau cuma titip secara foto. Jadi ada juga kayak gitu. Ada juga. Kadang kan customer luar kota nih, misalkan dari Papua mau titip, terus kan mau ngirim kan ongkirnya mahal dong. Jadi ntar udah rugi ongkir, belum tentu laku dan segala macam. Nah paling dia titip foto. Nah, paling dari situlah kita titip fee ketika... Kalau yang foto itu di Instagram atau di sosial media? Di Instagram. Gitu. Kebetulan sosial media kita yang paling oke-nya di Instagram sih. Jadi misalkan Mas Popo lagi di Papua nih, mau titip barang, foto, ya udah Mas fotoin ke saya upload, nanti tinggal misalkan laku berapa, ya saya kena potong fee tergantung harga barangnya. Gitu. Jadi ada 3 konsep ya, sorry bukan 2 ya, tadi kok 3. 3. Lupa. Oke, jadi beli putus, tukar jual, titip jual yang fisik sama titip jual yang foto yang online ya. Oke, sekarang kalau produknya sendiri, barang-barangnya itu ada spesifikasi khusus atau apa aja diterima? Spesifikasi khusus tuh lebih ke kondisi sih Mas. Jadi fungsinya ya, quality controlnya ya. Betul, jadi misalkan helm nih, kita katakanlah yang paling krusial nih helmnya harus yang minimum kondisinya 90% deh. Mau bau nggak apa-apa. Mau kacanya udah baret nggak apa-apa. Itu kalau bau bisa dicuci, kalau baret bisa diganti ya? Iya, tapi kalau shellnya misalkan bocel, bekas jatuh, atau misalkan bekas crash, saya nggak mau. Itu bahaya sih ya? Bahaya, karena kan kita juga jualnya mengutamakan safety konsumen. Iya, betul. Jadi kalau helm kan sebenarnya secara teori ketika jatuh dari ketinggian semeter pun udah nggak boleh dipakai. Udah harus ganti ya? Udah harus ganti. Harusnya begitu teman-teman. Gitu. Itu bener loh, saya beberapa kali ketemu
orang teknikalnya beberapa merek helm semua bilang kayak gitu sih. Betul Mas. Mau dari Arai, Mosoy, Iya. mau apa aja lah kayak gitu, bilang semua sama kayak gitu. Itu pakem yang saya oke lah, saya terima gitu. Jadi kita juga pasti selalu perhatikan sih helm ini ketika diterima atau dari fotonya benar-benar pure nggak nih, benar-benar asli nggak nih, nggak ada repair atau nggak ada repaint. Kalau repaint pun pasti saya tanyain, ini repaintnya kenapa? Karena apa ya? Apa karena memang bosen aja kah? Atau karena bekas jatuh? Ya sih, saya tinggal berharap kejujuran dari customer sih. Gitu ya. Gitu. Itu helm. Itu helm. Kalau jaket? Kalau jaket paling gampang sih, justru malah lebih gampang jaket. Kita tinggal lihat kondisinya, ada bocel nggak, atau baret nggak, atau bekas bolong nggak, bekas Kalau jatuh. bolong itu bekas jatuh? Nggak mau. Oh nggak mau pasti Nggak ya? mau. Harus bener-bener mulus kalau Iya, jaket. kecuali mungkin misalkan bolongnya kena puntung rokok gitu kan. Kadang suka orang rokok kan bolong. Nah, Iya, ya itu Masih acceptable oke ya? lah, masih oke lah. Kalau jaket sama glove mungkin sama ya, sarung tangan ya? Ya kurang Gitu. lebih jaket, sepatu, ya rata-rata kondisi sama kayak untuk gitu barang-barang fashion. Paling fashion. yang agak komplek kita tadi yang helm tadi Itu ya? dia. Paling Di ribet. helm agak tricky sih Mas. Ketika kadang di foto paling nyebelin tuh ketika dapet bagus nih fotonya. Begitu nyampe pas pegang, wah baunya Oh, iya. gila. Itu Mau nggak dicuci. mau harus nyuci lagi. Kadang yang dicuci sehari pun nggak beres. Oh iya? Harus cuci 2 kali 3 kali supaya benar-benar hilang. Hmm. Wah Mas kalau pernah dapet helm yang begitu dipegang terus baunya nempel di tangan, itu udah mentok. Mentok. Tapi di RC Motogas kan juga ini yang terima apa cleaning Iya betul. helm itu ada ya? Nah itu juga salah satu dari lininya dari RCX-nya sendiri. Jadi selain jual beli, titip jualnya helm dan apparel lain juga ada untuk meremajakan semua aparelnya. Maksudnya cuci ya, lebih ke arah cuci, laundry, helm, jaket, sepatu, sarung tangan, racing suit dan lain-lain. Oke, teman-teman pasti sekarang sama penasarannya kayak saya. Kira-kira apa aja barangnya yang sekarang lagi ada di stok di sini dan harganya berapa? Nah, harganya. Wah, kalau nanya harga sih itu kelemahan saya tuh. Jadi bisa kira-kira loh, jadi kira-kira gapnya dari yang baru sama yang second hand tuh berapa sih? Jauh nggak sih? Gitu. Kalau ini sih kebetulan rak yang ada di RC Jakarta nih, di setiap RC mau di Bandung, Serpong sih ada raknya tersendiri untuk RCX ini. Kebetulan untuk ini kita ambil contoh jaket nih ya. Iya. Jaket Dynas ini nih. Ini tuh barunya 6,5 sampai 6,8. Ini Super Rider D-Dry. 6,5 sampai? Barunya sih sekitar 6,5 sampai 6,8. Tapi ini kita jual cuma 5 juta. 5 juta. Jadi lumayan menghematnya 1,5 sampai 1,8 dengan kondisi yang ini 95% lah bisa dikatakan. Gitu. Terus contohnya helm nih ya. Helm apa helm? Misalkan nih helm HJC Venom. Ini barunya sekitar 69 sampai 7,1. Nah, ini kita jual juga cuma 5 juta. Ini kondisinya 95% juga. Komplit dus buku sarung. Gitu. Jadi memang iya 1 juta lebih ya. Iya, hematnya ini bahkan sampai 1,9 mungkin ya. 1,9. Lumayan kan hematnya segitu. 1,9-nya bisa buat beli sarung tangan, beli Nah, apa itu lagi, dia. gitu kan. Betul, dan bahkan pola berpikirnya bisa kalau misalkan beli barang second, emang pecinta helm nih ya, pengen ganti-ganti, beli aja barang second. Karena ketika dijual lagi, harganya nggak akan jauh dari 5 juta ini. Kalaupun emang bocel, pasti paling nurun 300.000, 400.000. Jadi kalau yang baru, dari baru sampai ke second malah turunnya jauh ya? Turunnya jauh. Tapi kalau yang sama-sama second itu malah Mungkin bahkan bisa sama, bisa nggak turun atau bahkan bisa turunnya paling dikit lah. Berarti kalau gitu bener ya, bener tadi Mas bilang ya, mendingan belinya second, kalau misalnya bosan ganti lagi, harganya segitu-segitu aja sebenarnya ya. Paling cuma tinggal nunggu waktu sampai ini kejual dulu, baru ganti lagi gitu kan. Ruginya di situ aja, tapi kan untuk make. Wah, ini jadi Itu apa? dia. Ilmu baru nih, jadi ngerti ya. Itu dia. Triknya gitu, jadi bener-bener buat kalian yang memang kayaknya bosenan gitu pengen gonta-ganti, mendingan dari awal pertama kali belinya second aja. Betul, malah kemungkinan ada lagi Mas. Kebetulan pas lagi dapat secondnya murah, pas dijual bisa tinggi. Jadi untuk make. Contohnya misalkan ini kan harga 5 juta nih. Misalkan kebetulan ketemu orang, bosen jual murah aja nih 4 juta. Karena pas dia untuk pakai ada yang nawar pas setengah deh, malah untung 500.000. Pas dijual lagi kayaknya malah harga pasaran ya. Iya. Dapat di bawah pasaran gitu iya. Kan. Malah kemungkinan bisa seperti itu. Jadi oke-okean. Ya, seru sih. Apalagi Mas? Helm udah, jaket udah. Sepatu. Glove sih. Kita sih paling cepet salah satunya lagi glove ya. Contohnya nih kayak ini sih udah mulai jarang ya peminat glove motor.
sampai balap. panjang ya. Ini udah mulai jarang. Nah ini sih kebetulan punya saya pribadi. Apa tuh Mas? Jadi ini merek Kyodo. Oh Kyodo. Dari Merek Jepang. Jepang juga. Nah ini barunya saya beli waktu itu 6,3 nggak salah, lumayan mahal. Nah ini dijual 3,5. 3,5. Ngedrop juga kan, tapi ya gimana, nggak ada yang mau beli. Orang lebih sukanya sekarang glove yang pendek. Yang pendek ya, yang lebih casual, lebih santai gitu. Betul. Ya. Mas, ada rencana nggak bikin emang, kalau dia kan sekarang nempel nih di gerainya RC Moto Garage. Betul. Bikin satu khusus tapi buat ini, buat second doang. Wah, gitu. Itu ada kepinginan sih Mas. Ada rencana itu ada banget. Pengen banget, jadi emang satu tempat khusus. Orang-orang datang memang nyarinya second. Emang orang datang khusus mencari barang-barang second tuh pengen banget. Pengen banget ada. Ya mudah-mudahan cepet lah. Amin. Semoga cepat beres juga sih pandemi, jadi bisa lancarin usaha-usaha itu. Iya, betul. Oke deh, teman-teman, kalau mau nyari RCX ada di mana aja Mas? Kita RCX nempel semua di RC Moto Garage, ada di Bandung, di Jalan Pungkur nomor 122, di Jakarta di Jalan Haji Nawawi nomor 45B, Ya, sini Jenawi ini. sama di Gading Serpong di Ruko Mendrisio 3. Oke deh. Oke teman-teman, kira-kira itu jalan-jalan singkat kita ke RC Moto Garage, lihat RCX-nya, barang-barang second-secondnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, thank you.